Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita 104 tahun Milad Aisyah. 100 sudah menapaki abad kedua tentunya dari pimpinan pusat Aisyah dan organisasi Aisyah sebagai organisasi otonom Persyarikatan Muhammadiyah dengan berbagai kiprah yang hingga saat ini. Dan seperti tema yang diusung dalam milad kali ini, merekat persatuan menebar kebaikan di masa pandemi tentu menjadi penguatan atas ikhtiar hadirnya Aisyah untuk perjuangan dan menghadapi berbagai persoalan kebangsaan. Nah, kita kembali bersama Ayahanda Profesor Dr. Adang Kahmat. Ayahanda, dalam momentum milad tentu Aisyah kali ini, apalagi di tengah pandemi, tentu berbagai ikhtiar juga menjadi fokus dan menjadi perhatian khusus untuk Aisyah. Tentu kita bisa menyoroti bagaimana masyarakat khususnya perempuan dalam bisa mengambil bagian dalam kehidupan kebangsaan apalagi di tengah pandemi ini, Anda. Ya, saya akan mengulas dulu bahwa Aisyah 104 tahun itu suatu penghargaan dari Allah karena Aisyah sudah banyak berbuat untuk negeri ini. Pamamayan paunasa payam kusupil art. Adapun yang bermanfaat itu akan panjang usianya di bumi. Fa'amma jabadu fayadhabu jufa. Apabila yang tidak bermanfaat maka akan hilang dari bumi. Saya kira kenapa Aisyah sekarang sudah lebih dari 100 tahun karena dia menebar manfaat dari awal sampai hari ini pun. Seperti yang digambarkan tadi, berapa sekolah yang didirikan oleh Aisyah. Bahkan lebih banyak Aisyah tingkat PAUD itu atau TK itu lebih banyak Aisyah dibandingkan sekolah-sekolah yang lain. Juga sekarang sudah merambah ke perguruan tinggi. Sudah 4 perguruan tinggi yang dimiliki Aisyah. Itu luar biasa ya. 4 universitas yang maksud itu. Kalau perguruan tinggi banyak ya. Banyak. Ada beberapa yang didirikan oleh Aisyah. Yang menjadi universitas adalah 4. Saya kira sudah dikatakan bahwa satu-satunya organisasi perempuan yang mempunyai perguruan tinggi adalah Aisyah. Yang lain nggak ada di dunia ini. Di negara Islam itu nggak ada. Nggak ada. Itu sudah jelas. Pada masa pandemi ini luar biasa seperti yang digambarkan tadi ya oleh kita. Mereka mengadakan bakti sosial, terus menyantuni yang terdampak ya. Muhammadiyah dan Aisyah sekarang sudah mengeluarkan uang lebih dari 400 miliar untuk bangsa Indonesia. Makanya kalau ada yang mengkritik ke Palestinanya 9 miliar itu kan jauh. Kita berbuat untuk negeri itu sudah hampir 400 miliar lebih. Untuk daripada penyediaan alat kedokteran, obat-obatan, sampai bantuan-bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak. Jadi bukan kita hanya memperhatikan orang luar, bukan orang dalam itu. Kita sudah lebih dulu memperhatikan dan sudah banyak. Nggak ada organisasi lain yang sampai ratusan miliar mengeluarkan dana untuk penanggulangan COVID dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Yang paling serius itu adalah Muhammadiyah menurut saya. Ya. Oleh karena itu jangan coba-coba mengkritik kayak begitu ya. Saya kira tidak fair ya bahwa kita memang sudah banyak berbuat untuk negeri. Ya juga kita ingin secara kemanusiaan membantu dimanapun berada, bukan hanya di Pakistan, di Palestina, tapi juga di seluruh dunia, negara-negara beragama apapun kita santuni. Apa itu Katolik di Filipina atau orang-orang yang di Myanmar atau Hindu di India, kita tetap memberikan pelayanan penyantunan kemanusiaan. Itu menyarankan. Baik, Anda. Kalau jika kita mencoba menyoroti berkaitan dengan Aisyah sebagai organisasi perempuan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah, terus bagaimana menurut Anda pemerintah tentunya dalam mengakomodir aktivitas-aktivitas atau perjuangan-perjuangan perempuan hingga saat ini, Anda? Tentu ini juga bagian dari bagaimana perempuan di berbagai sektor kehidupan, berbagai lini kehidupan bisa mengambil bagian, Anda. Ya, saya kira kita harus sepakat nih bangsa ini bahwa penduduk Indonesia itu bukannya laki-laki, tetapi juga ada perempuan. Oleh karena itu penghambat terhadap kemajuan perempuan harus dihilangkan. Perempuan sekolah silakan setinggi-tingginya,
perempuan bekerja di sektor publik, perempuan bisa menjadi aktivis politik, perempuan bisa menjadi pemimpin bangsa ini termasuk presiden, gubernur, bupati maupun ke bawahnya sampai kecamatan lurah. Terbuka, bahkan kan pernah kita memberikan kuota 30% bagi perempuan untuk bisa menduduki posisi legislatif. Ya, tapi karena mungkin daya juang mereka terbatas juga dan belum secara massal menyadari akan pentingnya pengisian kuota masih tetap di bawah 30%. Tetapi bagaimanapun ya, saya mengharapkan memang kita Indonesia itu mempunyai pembuka peluang yang sama bagi laki maupun perempuan. Tapi juga kita mengingatkan laki-laki punya kodrat, perempuan punya kodrat. Ya. Walaupun perempuan aktif di luar rumah, tetapi sadarlah bahwa kita ini mempunyai tugas untuk membina internal domestik di rumah kita. Anak-anak kita perlu dididik. Dan sangat mulia kalau kita bisa menciptakan anak-anak kita, orang anak-anak yang sangat unggul, ya, baik di bidang ilmu pengetahuan, agama maupun di bidang yang lain, ya, sehingga dia bisa berperan lebih luas di masyarakat kita. Baik, ya, Yanda, terakhir ya, mungkin ada catatan untuk dalam momentum Milad 104 tahun Aisyah kepada perempuan Indonesia, kepada kader-kader Aisyah, kader-kader perempuan persyarikatan untuk perjuangan terkait persoalan keumatan dan kebangsaan, dan juga harapan ke depan untuk Aisyah sendiri seperti apa ya? Silakan. Ya, pertama saya mengucapkan selamat pada Aisyah yang sudah melaksanakan Milad ke-104. Jadi ini satu anugerah Allah yang luar biasa kepada kita, pada Aisyah, kepada Muhammadiyah, bahwa organisasi perempuannya masih diberkati panjang usia. Yang kedua, kita berharap Aisyah itu terus melakukan usaha-usaha perbaikan maupun memberikan satu jasa dan bukti bahwa mereka itu adalah betul-betul perempuan yang mengabdi kepada bangsa, negara, dan agama. Oleh karena itu ya kita patut mengacungkan jempol kepada Aisyah yang sudah berprestasi luar biasa, dan insya Allah ke depan saya lihat abad kedua Aisyah akan lebih memanfaatkan momentum untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak. Yang disebut barokah itu adalah menerima atau memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak. Insya Allah umur usia panjang dan barokah. Makin tua, kata Rasulullah, makin bermanfaat kepada sesama manusia. Insya Allah. Saya kira itu, Ananda, ya. Baik, Yanda, terima kasih Yanda atas waktu pemaparan serta pesan dan himbauannya tentu untuk serta harapannya untuk Aisyah sebagai salah satu organisasi perempuan pertama Persyarikatan Muhammadiyah di Indonesia dan juga diakui oleh dunia dengan bagaimana kiprah-kiprahnya dalam kehidupan kebangsaan, dan juga turut hadir di kancah internasional. Banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah dan Aisyah yang menghadirkan prestasi-prestasi tersendiri di bidangnya tentunya. Dan sekali lagi terima kasih Yanda dalam tema kita 104 tahun Milad Aisyah dalam catatan akhir pekan TVMU. Terima kasih Yanda. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kita bersama Yanda Profesor Dr. Dadang Kahmat dengan tema 104 tahun Milad Aisyah, dan terus saksikan catatan akhir pekan dengan tema menarik lainnya yang insya Allah menghadirkan informasi dan memberikan bagaimana pandangan Persyarikatan Muhammadiyah terkait persoalan kebangsaan dan keumatan. Akhir kata, saya Samarsya bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri dari depan Anda. Nasrullah Patong Qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.